Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar Bushu atau radikal kanji, yaitu Gyoninbang. Baik, langsung saja kita mulai ke video pembelajarannya. Namun, sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Redfield Didius Reddy. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, dengan NIM 2412061003. Saya di sini dibimbing oleh Yeni Sensei, yaitu Yeni SPD MPD, sebagai pembimbing dari proyek kali ini. Baik, sebelum masuk ke materi kanji yang akan kita bahas pada video kali ini, saya akan menjelaskan arti Bushu dari Gyoninbang. Bushu Gyoninbang sendiri yang berarti pergi atau berjalan, melambangkan orang yang sedang berjalan, bergerak, atau melakukan perjalanan. Jadi, semua kanji yang mempunyai Bushu ini itu memiliki arti bergerak atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Begitu, minasang. Baik, langsung saja kita masuk ke selanjutnya. Hai minasang, berikut adalah 10 kanji Gyoninbang yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, untuk kanji yang pertama adalah kanji yaku. Untuk naritachi atau pembentukan kanji yaku ini, kalau dilihat dari gambar, tugas saya adalah membawa batu. Jadi, arti dari kanji ini adalah seseorang yang sedang membawa barang atau seseorang yang sedang membawa batu di pinggir jalan. Makanya, ada sebuah siluet tangan dan juga siluet batu yang sedang dipegang oleh tangan seseorang di sebuah pinggir jalan. Hai, sugiwa imi to kakikata. Untuk arti dari kanji yaku ini adalah peran, bagian, dan pelayanan publik. Untuk konyominya, yaku dan eki. Nah, kanji ini tidak memiliki konyomi ya minasang. Dan untuk kakushunya adalah nanakaku desu atau 7 goresan. Dan kanji ini merupakan salah satu dari kanji level N3. Kalian bisa memperhatikan ilustrasi yang sudah ditampilkan untuk cara menulis kanji yaku ini. Hai, sugiwa jukugo desu. Sebelumnya, jukugo adalah gabungan kanji dengan kanji yang lainnya. Contohnya, di sini ada kanji yaku dan kanji lainnya. Hai, untuk jukugo kanji yaku ini ada 5 yang ditampilkan. Yang pertama adalah kanji yakunin atau pejabat pemerintah. Kemudian yang kedua ada yakusha, aktor atau artis. Kemudian yang ketiga ada yakuwari atau peran. Kemudian yang keempat ada yakuin, petugas atau pejabat. Dan yang terakhir ada yakume, tugas atau bisnis. Hai, selanjutnya kita masuk ke reibung atau contoh kalimat dari kanji yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada yakunin. Ano yakunin tachi zenzen zaisei koto wakatte inai. Yang artinya para pejabat itu sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua adalah yakusha. Sono yakusha no koto wa kita koto ga nai. Yang artinya saya tidak pernah mendengar tentang aktor atau aktris itu. Kemudian yang ketiga adalah watashi no yakuwari wa nan desu ka? Yang artinya apa peran saya? Kemudian yang keempat adalah watashi wa yakuin ni natta. Yang artinya saya telah menjadi pejabat atau seorang petugas. Kemudian yang terakhir, sono koto wo kimeru no wa kimi no yakumeda. Yang artinya, yang memutuskan hal itu adalah tugas kamu atau tugas Anda. Hai, sugi no kanji wa o no kanji desu. Untuk arti kanji o adalah perjalanan, pergi atau bepergian. Dan konyomi untuk kanji o adalah o. Dan konyominya adalah iku, initie, dan sakini, dan yuku. Untuk kakushunya adalah hachikaku desu. Kanji ini salah satu kanji level N1 JLPT. Dan untuk cara menulis kanji ini bisa lihat dari ilustrasi yang sudah ditampilkan. Hai, sugiwa jukugo desu. Yang pertama adalah ofuku atau pulang pergi. Yang kedua adalah ojo, meninggal, bahagia atau menyerah. Kemudian ada oneng, yang itu masa lampau.
Kemudian yang keempat adalah orai, yaitu lalu lalang. Dan yang terakhir adalah oshin, panggilan dokter ke rumah. Hai, tsugi wa reibun desu. Jadi ada beberapa contoh kalimat dari kanji yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah ofuku desu ka, katamichi desu ka, yang artinya pulang pergi atau sekali jalan. Kemudian yang kedua, kimi ni wa mattaku ojo suru, yang artinya saya benar-benar kewalahan oleh dirimu. Dan yang ketiga, saya tidak menemukan untuk contoh kalimatnya. Jadi lanjut saja yang keempat, yaitu sonotori wa hito ya kuruma no owarai ga nakatta, yang artinya di jalan itu tidak ada orang maupun mobil yang lalu lalang. Dan yang terakhir adalah isha wa gogo rokuken o shinshita, yang artinya dokter melakukan kunjungan rumah pasien ke 6 tempat pada sore hari. Hai, tsugi wa matsu no kanji desu. Naritachi wa atau pembentukan kanjinya adalah sesuai dengan gambar, aku akan menunggumu di jalan di depan kuil. Jadi kanji di bagian atas adalah kanji kuil, dan di bagian bawah adalah seseorang yang sedang menunjuk dia itu akan menunggu di depan kuil, dan kuilnya itu berada di sebelah jalan atau di pinggir jalan. Hai, tsugi wa imi to kakikata. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu arti dari kanji berikut ya teman-teman. Jadi untuk arti dari kanji berikut adalah tunggu atau bergantung pada. Dan konyominya adalah tai. Untuk konyomi sendiri, matsu dan machi. Kanji ini memiliki 9 goresan ya, minasang. Dan kanji ini merupakan kanji level JLPT N4. Dan untuk cara penulisannya, kalian bisa melihat ilustrasi yang sudah ditampilkan. Hai, tsugi wa jukugo desu. Berikut adalah beberapa jukugo dari kanji matsu. Yang pertama adalah shotai atau undangan. Dan yang kedua, kitai, harapan atau ekspektasi. Yang ketiga adalah taigu, perlakuan atau tunjangan. Yang keempat, taiki, yang artinya siaga atau standby. Dan yang terakhir adalah gyakutai, penyiksaan atau melecehkan. Hai, tsugi wa reibun desu. Jadi berikut adalah beberapa contoh kalimat dari kanji yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, karera no kekkon shiki ni shoutai sareta, yang artinya saya diundang ke pesta pernikahan mereka. Dan yang kedua, amari kitai sarete mo komarimasu, nah yang artinya saya jadi repot kalau diberi harapan. Dan yang ketiga, karera wa kanojo o taigu shite kita, yang artinya dia memperlakukan pacarnya dengan baik. Kemudian yang keempat, itu demo ie de taiki shite imasu, yang artinya saya selalu siap siaga di rumah. Dan yang terakhir adalah kare wa hidoi gyakutai o sareta, yang artinya dia menerima perlakuan yang sangat kejam. Hai, tsugi wa nato no kanji desu. Untuk naritachinya atau pembentukan kanjinya menggambarkan seseorang yang sedang berjalan mundur di jalan. Jadi sesuai dengan gambar yang kita lihat bahwa ada seseorang yang sedang berjalan di jalan tapi dia berjalan dengan mundur. Jadi untuk bagian kanji sebelah kanan itu menggambarkan seseorang, dan untuk di bagian kirinya adalah jalanan itu sendiri. Hai, tsugi wa imi to kakikata. Jadi untuk arti kanji ato ini memiliki arti di belakang dan kemudian. Untuk konominya ada go dan ko. Dan untuk unyominya ada nochi, ushiro, ato, dan okureru. Dan kanji ini memiliki 9 goresan atau kyukaku desu. Nah, untuk kanji ini juga berada di level JLPT N5. Untuk kalian yang ingin tahu cara tulisnya, kalian bisa lihat ilustrasi yang sudah saya tampilkan di video ya minasang. Hai, tsugi wa jukugo desu. Jadi berikut adalah beberapa gabungan kanji yang sudah saya buat minasang. Dan yang pertama adalah gogo, yang artinya siang. Yang kedua ada saigo, yang artinya yang terakhir. Dan yang ketiga ada zengo, yang artinya sebelum dan sesudah. Yang keempat ada kongo, yang artinya mulai sekarang. Dan yang terakhir adalah kosha, yang artinya belakangan atau yang kedua dari dua pilihan.
Hai, sugi wa reibun desu. Jadi berikut adalah beberapa contoh kalimat yang sudah saya buat. Jadi yang pertama adalah gogo wa yasumi datta, yang artinya istirahat di siang hari. Dan yang kedua adalah kanojo wa saigo ni kita, yang artinya dia datang paling akhir atau paling terakhir. Dan yang ketiga adalah ude o zengo ni furinasai, yang artinya ayunkan lenganmu maju mundur. Dan yang keempat, kongo kiotsukenakute wa narimasen, yang artinya mulai sekarang harus lebih berhati-hati. Dan yang terakhir, kono uchi daiji no wa kousha no kata desu. Jadi artinya di antara ini yang paling penting adalah yang kedua atau yang kedua terakhir. Tsugi wa desu ne, ritsu toyu kanji desu. Jadi untuk naritachi atau pembentukan kanjinya sesuai dengan ilustrasi yang sudah saya taruh di sini, bahwa saya menulis peraturan lalu lintas. Jadi kanji di bagian sebelah kanan adalah kanji menulis, dan gyoningbennya sendiri menggambarkan jalanan atau lalu lintas. Jadi jika digabungkan menjadi saya menulis peraturan atau saya menulis sebuah peraturan lalu lintas. Baik, selanjutnya adalah imito kaki kata. Jadi kanji ini memiliki arti hukum, irama, dan juga regulasi. Untuk onyominya sendiri ada ritsu, richi, dan retsu. Dan kanji ini tidak memiliki kunyomi atau cara baca Jepang. Kanji ini memiliki 9 goresan atau kyukaku. Dan kanji ini juga berada di level JLPT N2. Bagi minasang yang ingin berlatih kanji ini, saya sudah taruh ilustrasi dan cara tulisnya secara berurutan. Hai, sugi wa jukugo desu. Jadi ada beberapa jukugo yang sudah saya cari, dan yang pertama ada kiritsu, yang artinya ketertiban, disiplin, dan taat. Yang kedua adalah horitsu, yang artinya hukum. Dan yang ketiga ada senritsu, yang artinya melodi atau nada. Dan yang keempat ada inritsu, yang artinya ritme atau irama. Dan yang terakhir adalah horitsu jimusho, yang artinya kantor hukum. Oke, baik, selanjutnya adalah reibung atau contoh kalimat dari kanji yang sudah saya berikan tadi. Yang pertama adalah kono gakkou wa kiritsu ya yuruyaka da, yang artinya di sekolah ini peraturannya agak longgar. Dan yang kedua, horitsu ga kaisei sareta, yang artinya peraturan atau undang-undangan telah diubah. Kemudian yang ketiga, saya tidak menemukan contoh kalimatnya, jadi langsung saja yang keempat, kikoeru senritsu wa utsukushi ga kikoenai senritsu wa sarani utsukushi, yang artinya melodi yang terdengar itu indah, tetapi melodi yang tak terdengar justru lebih indah. Kemudian yang terakhir adalah kare wa horitsu jimusho ni 6 nen kinmu shite ita, yang artinya dia bekerja selama 6 tahun di kantor hukum. Baik, minasang, selanjutnya adalah kanji shitagau. Nah, untuk kanji ini memiliki arti patuh, tunduk, dan menuruti. Kemudian untuk onyominya sendiri adalah ju, shou, dan ju. Dan untuk kunyominya adalah shitagau, shitagaeru, dan yori. Kanji ini memiliki 10 goresan atau jukaku desu. Dan kanji ini termasuk dalam level JLPT N1. Nah, bagi kalian yang ingin berlatih tentang kanji ini, bisa dilihat ilustrasi yang sudah saya berikan di sini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke jukugo. Jadi untuk jukugo para kanji ini, yang pertama adalah jurai, yang artinya sejauh ini atau sampai sekarang. Kemudian yang kedua ada juji, yang artinya menarik, mengejar, atau mengikuti. Kemudian yang ketiga ada fukuju, yang artinya ketaatan atau penyerahan. Dan yang keempat adalah juzoku, yang artinya ketergantungan. Dan yang terakhir adalah itoko, yang artinya sepupu laki-laki. Oke, selanjutnya kita masuk ke reibung atau contoh kalimat dari kanji yang sudah saya berikan tadi. Jadi, yang pertama adalah kare wa jurai no shukan to chigatta koto o shita, yang artinya dia melakukan sesuatu yang berbeda dari yang selama ini. Kemudian yang kedua, watashi wa eizu no kenkyū ni juji shiteiru, yang artinya saya sedang terlibat dalam penelitian tentang AIDS. Yang
Kemudian yang ketiga adalah kare wa rihida no mere ni fukuju shita, yang artinya dia patuh terhadap perintah pemimpin. Kemudian yang keempat adalah kodomo wa oya ni juzoku shiteiru, yang artinya anak kecil ketergantungan pada orang tua. Dan yang terakhir, kare wa watashi no itoko dewa nai, yang artinya dia bukan sepupu laki-laki saya. Hai minasan, tsugi wa itazura toyu kanji desu. Jadi kanji ini memiliki arti atau imi yaitu kesia-siaan dan ketidakbergunaan. Nah, untuk onyuminya pada kanji ini adalah to, dan kunyuminya adalah itazura dan ada. Nah, untuk kanji ini memiliki 10 goresan atau jukaku desu. Nah, kanji ini berada di level JLPT N3. Bagi kalian yang ingin berlatih kanji ini, bisa lihat urutan penulisannya dari ilustrasi yang sudah saya tampilkan di video. Hai, tsugi wa jukuko desu. Jadi, berikut adalah beberapa gabungan kanji dari kanji itazura. Nah, yang pertama ada seito, yang artinya murid. Kemudian yang kedua ada toho, yang artinya berjalan kaki. Kemudian yang ketiga ada shito, yang artinya rasul atau murid Tuhan. Kemudian yang keempat ada kyoto, yang artinya penganut agama. Dan kemudian yang kelima ada shinto, yang artinya orang awam atau orang beriman. Nah, selanjutnya kita masuk ke rebung atau contoh kalimat dari kanji yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, untuk yang pertama adalah kare wa koukou no seito desu. Dia adalah murid SMA. Kemudian yang kedua, kare wa toho de tsugaku shiteiru, yang artinya dia pergi ke sekolah jalan kaki. Nah, kemudian yang ketiga, shikashi shito tachi wa sono kiken ni kizuita, yang artinya namun para rasul menyadari bahaya itu. Kemudian yang keempat, kare wa katoliku kyoto de aru, yang artinya dia adalah seorang penganut Katolik. Nah, kemudian yang terakhir, atari wa shinto shiteita, yang artinya di sekitar tempat itu terasa sepi dan senyap. Hai, tsugi wa iku no kanji desu. Nah, mungkin minasan semua sudah tahu arti dari kanji ini karena kanji ini sangat dasar ya minasan. Nah, mungkin untuk dari naritachi atau pembentukan kanjinya, jika kita lihat dari gambar yang sudah ada, di sudut ini Anda harus memutuskan kemana harus pergi. Nah, kita lihat dari gambarnya bahwa kanji ini memiliki gambaran seperti perempatan jalanan ya minasan. Nah, dari situlah kita harus memilih kemana arah jalan yang kita harus pergi atau kita ikuti. Nah, makanya kanji ini memiliki arti pergi atau sedang berjalan ya minasan. Hai, tsugi wa imi to kakikata. Nah, untuk kanji iku ini memiliki arti pergi atau perjalanan. Kemudian onyuminya adalah go, gyo, dan ang. Nah, untuk kunyuminya sendiri ada iku, yuku, iki, dan okonau. Kemudian kanji ini memiliki 6 goresan atau rokukaku desu. Nah, kanji ini berada di level kanji JLPT N5. Nah, untuk kalian yang ingin berlatih menulis kanjinya, bisa lihat di ilustrasi yang sudah saya berikan di video ini ya minasan. Hai, tsugi wa jukugo desu. Nah, berikut adalah beberapa gabungan kanji dari kanji iku. Yang pertama adalah ginko, yang artinya bank. Kemudian yang kedua adalah ryoko, yang artinya jalan-jalan. Kemudian yang ketiga ada hikoki, yang artinya pesawat terbang. Kemudian yang keempat adalah kyuko, yang artinya bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah tsuko, yang artinya lalu lintas, lewat atau melintas. Hai, tsugi wa reibun desu. Jadi berikut adalah beberapa contoh kalimat dari kanji yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah watashi wa ginko ni ikimasu, yang artinya saya pergi ke bank. Kemudian yang kedua, ryoko ni iko, yang artinya ayo pergi jalan-jalan. Kemudian yang ketiga, hikoki ga mieta, yang artinya saya melihat pesawat. Kemudian yang keempat, kore wa kyuko desu ka, yang artinya apakah ini cepat. Kemudian yang terakhir adalah koko de wa migi gawa tsuko desu, yang artinya tetap di jalan sebelah kanan.
Hai, tsugi wa fuku no kanji desu. Jadi, kanji ini memiliki arti mengembalikan atau kembali ke bla bla bla. Nah, untuk onyominya sendiri adalah fuku dan kunyominya adalah mata. Nah, kanji ini memiliki 12 goresang atau junikaku desu. Nah, kanji ini berada di level JLPT N2 ya minasang. Nah, untuk kalian yang ingin berlatih bagaimana cara menulisnya, kalian bisa lihat ilustrasi yang sudah saya tampilkan di video ini ya minasang. Hai, tsugi wa jukugo desu. Jadi, berikut adalah beberapa gabungan kanji dari kanji fuku. Nah, yang pertama adalah kai fuku, yang artinya pemulihan. Kemudian yang kedua adalah ofuku, yang artinya pulang pergi atau tiket pulang pergi. Kemudian yang ketiga adalah fuki, yang artinya kembali atau pemulihan. Nah, kemudian yang keempat adalah hampuku, yang artinya pengulangan. Kemudian yang terakhir adalah fukushu, yang artinya mengulang. Hai, tsugi wa reibun desu. Jadi, berikut adalah beberapa contoh kalimat dari kanji yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kaifuku wa hotondo fukano datta, yang artinya pemulihan itu hampir mustahil. Kemudian yang kedua adalah ofuku bintao kuratta, yang artinya aku kena tampar bolak-balik atau kena tampar kanan kiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah nineng mai ni sono kashu wa fukishita, yang artinya penyanyi itu kembali lagi berkarir setelah 2 tahun. Nah, kemudian yang keempat adalah Smith sensei wa karera ni eigo no hatsuo no hanpuku o sareta, yang artinya Guru Smith atau Sensei Smith menyuruh mereka berlatih pengulangan pengucapan bahasa Inggris. Kemudian yang kelima adalah Daigo kao fukushu shimashou, yang artinya ayo kita mengulang bab 5. Hai, tsugi wa saigo no kanji desu. Jadi, berikutnya adalah kanji yang terakhir, yaitu kanji kare. Nah, kanji ini memiliki arti dia untuk laki-laki atau dia untuk perempuan, dan juga memiliki arti itu. Nah, untuk konyomi sendiri adalah hi. Kemudian, untuk kunyominya adalah kare atau kano. Nah, kanji ini memiliki 8 goresan atau hachikaku desu. Nah, kanji ini berada di level JLPT N3. Nah, bagi kalian yang ingin berlatih tentang cara menulis kanji ini, kalian bisa melihat ilustrasi yang sudah saya berikan pada video kali ini ya, minasang. Hai, tsugi wa jukugo desu. Nah, berikutnya adalah gabungan kanji dari kanji kare. Berikut adalah beberapa gabungan kanji dari kanji kare yang sudah saya cari. Yang pertama adalah kanojo. Kanojo ini artinya dia perempuan atau pacar perempuan. Kemudian yang kedua adalah kareshi, yang artinya pacar laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah kanata, yang artinya di luar atau di seberang. Kemudian yang keempat adalah aitsu, yang artinya orang itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah higang, artinya hari raya higang untuk orang Buddha. Hai, tsugi wa reibun desu. Jadi, berikut adalah beberapa contoh kalimat dari kanji yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang pertama adalah boku no kanojo wa Kanada ni itte shimatta, yang artinya pacar saya, perempuan, pergi ke Kanada. Kemudian yang kedua, tada no otoko tomodachi teiyu tachiba kara kareshi ni shoukaku sasete kurekai, yang artinya bisakah kamu menaikkan statusku dari sekedar teman menjadi pacar. Nah, kemudian yang ketiga adalah fune wa suihei sen no kanata ni kieta, yang artinya kapal itu menghilang di balik cakrawala. Nah, kemudian yang keempat adalah aitsu ni wa nidoto aitakunai, yang artinya aku tidak ingin bertemu dia lagi selamanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah atsusa samusa mo higang made, yang artinya panas dan dingin berlangsung sampai higang. Nah, baik, untuk penjelasan kanjinya cukup sampai di sini, dan untuk selanjutnya adalah kuis. Nah, saya akan berikan minasang 10 soal, dan saya harap minasang semua sudah menyiapkan kertas dan juga alat tulis masing-masing ya. Nah, untuk aturannya, 5 soal pertama adalah Yumi Mondai. Jadi, akan dimunculkan kosakata dalam bentuk kanji yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian minasang semua akan menuliskan dalam bentuk hiragana di kertas masing-masing. Nah, 5 soal selanjutnya adalah Kaki Mondai. Nanti
nanti akan dimunculkan kosakata dalam bentuk hiragana, lalu minasang semua akan menuliskan kosakata ke dalam bentuk kanji. Nah, nanti untuk persoalnya akan saya beri waktu 10 detik untuk masing-masing soal. Jadi, saya harap kalian bisa menulis dan membaca hiragana atau katakana dengan cepat ya. Dewa, hajimemashou. Hai, ここまでこのビデオを終わりにします。では皆さんも見てくれてありがとうございました。Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share dan like video ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dewa, mata nih.